Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas sedikit cerita tentang serial India, yaitu Radha Krishna. Sebelum saya mulai ceritanya, jangan lupa like, share, and subscribe di channel YouTube saya ini, agar saya lebih semangat lagi untuk memulai ceritanya. Awalnya, Ayan tidak percaya kepada sesosok makhluk yang menunjukkan wujudnya hanya dengan kepala saja tanpa adanya tubuh. Namun, makhluk itu pun meyakinkan Ayan bahwa apa yang ia katakan itu benar adanya, bukan hanya sekedar hayalan atau angan-angan belaka. Tetapi, kalau melihat gaya Ayan saat mendengar makhluk itu berkata, tentu saja membuat makhluk yang tanpa tubuh itu agak sedikit emosi. Sehingga ia pun berniat ingin membuktikan kepada Ayan dengan menunjukkan sesuatu yang membuat Ayan pun seakan tidak percaya kalau apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Akan tetapi, makhluk tanpa tubuh itu pun membiarkan Ayan berbicara terlebih dahulu. Ia hanya sekedar mendengarkan Ayan berbicara. Sedangkan Ayan, jangankan memuji Krishna atau memujanya, justru ia malah menjelek-jelekannya. Sehingga hal inilah yang membuat makhluk tanpa tubuh itu menjadi murka. Lalu ia meminta kepada Ayan untuk menerima kekuatan yang ia miliki melalui matanya, agar nanti kau pun tahu siapa yang ada di sampingmu. Mereka berdua itu adalah Narayan, kata makhluk tanpa tubuh itu. Mendengar kepala tanpa jasad itu berkata seperti itu, Ayan bukannya percaya, justru ia malah nyinyir. Sepertinya ia malah melecehkan apa yang dikatakan oleh makhluk tanpa tubuh itu. Lalu ia berkata, seandainya saja benar dengan apa yang kau katakan, coba kau buktikan, biar aku lebih yakin dan percaya dengan apa yang kau katakan. Lalu makhluk itu berkata kepada Krishna dan Radha dengan segala hormat, tolong izinkanlah Sri Krishna agar aku mengajarkan pada orang sombong ini, kata makhluk itu. Kemudian setelah makhluk itu mendapatkan izin dari Krishna dan dia pun boleh menjelaskan kepada Ayan, maka makhluk itu pun berkata seenaknya saja kepada Ayan, jika nanti kau sudah mengerti dan kau sudah tahu siapakah orang yang ada di sampingmu itu, apa yang akan kau lakukan, kata makhluk tanpa tubuh itu. Lalu tiba-tiba dari kedua mata makhluk itu pun mengeluarkan cahaya dan mengirim cahaya itu ke mata Ayan, sehingga akhirnya Ayan pun membuka matanya kembali setelah ia mendapatkan sinar dari mata kepala tanpa jasad itu. Dan alangkah terkejutnya kala ia melihat apa yang terjadi saat ini, di mana ia melihat sangatlah jelas peperangan itu sedang berlangsung dan nyawa sepertinya tidak ada harganya. Satu demi satu nyawa itu pun tergeletak tidak berdaya. Kemudian Ayan pun melihat kejadian pas di mana Bhisma saat itu mati terkena anak panah Arjuna. Sehingga akhirnya Ayan berkata di dalam hatinya, apakah benar dengan apa yang ia lihat? Apalagi saat Arjuna mengarahkan anak panahnya ke arah Dursasana, hati Ayan semakin tidak percaya setelah melihat satu persatu Kurawa tumbang di tangan Arjuna. Tetapi yang membuat Ayan aneh, ternyata omongan dari orang tanpa jasad itu ternyata memang benar, kalau Krishna berada di mana-mana. Dan saat itu ia pun melihat wujud yang seperti Krishna banyak di mana-mana. Dan oleh karena itulah akhirnya Ayan pun menyadari kalau memang dirinya telah bersalah. Dan yang membuat Ayan semakin heran dengan apa yang Krishna katakan, kalau Krishna sebelum aja peperangan itu dimulai, ia sudah mengatakan peperangan ini akan berlangsung selama 14 hari. Kurang lebih atau bila mungkin bisa sampai 18 hari. Dan semua itu memang benar, sehingga hal itulah yang membuat Ayan pun langsung menangis.
Lalu, dengan raut wajah sedih, Ayan akhirnya memberanikan diri untuk bertatapan muka dengan Krishna dan Radha. Namun, Krishna bukannya marah walaupun dirinya dicaci dan dihina, justru ia hanya tersenyum kepada Ayan. Dan anehnya, yang dirasakan oleh Ayan, Radha pun memiliki sifat yang sama. Pantas saja, dulu di saat Radha pernah menjadi istrinya, Radha sepertinya enggan untuk melayani dirinya. Tidak terasa, air mata pun menetes di pipi Ayan. Dia begitu menyesali dengan kelakuannya selama ini kepada Krishna dan Radha. Kemudian, Ayan pun berkata kepada Krishna, walaupun dengan kata-kata yang agak patah-patah, karena dirinya sendiri merasa gugup saat dipandangi oleh Krishna. Dan saat itulah Ayan pun langsung menjatuhkan tubuhnya dan ia pun memegang kaki Krishna dengan maksud ia ingin meminta ampun dengan ingin meminta maaf kepada Krishna karena ia telah berlaku kasar selama ini. Apalagi saat ini ia melihat jelas wujud Krishna yang sebenarnya dan ia pun melihat Krishna dengan avatar aslinya. Tentu saja hal ini membuat Ayan pun menangis di hadapan Krishna. Kemudian Ayan pun terus meminta ampun dan meminta maaf pada Krishna atas perlakuannya selama ini. Karena kebodohannya, ia menganggap dirinya itu adalah manusia biasa. Sehingga Ayan pun memasrahkan apapun yang akan kau berikan untuk hukuman padaku, aku akan menerimanya. Namun, karena Ayan itu teman masa kecil Radha, sehingga Radha pun meminta kepada Krishna untuk memaafkan Ayan dan melupakan kejadiannya selama ini. Apalagi permohonan maaf yang diminta oleh Ayan sepertinya begitu serius, kata Radha, sehingga akhirnya Krishna pun memaafkan Ayan. Nah guys, itulah momen yang kalian tunggu-tunggu selama ini. Kan kalian pada nanya kan, kapan Ayan itu tobat, kapan Ayan itu sadar kalau mereka adalah dewa dan dewi gitu kan. Nah sekarang udah terjawab. Dan akhirnya Ayan pun sekarang sudah bertaubat dan mengakui segala kesalahannya. Oke, dadah.